Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami percaya kami akan mendengarkan lagi suara Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa biar semua perenungan yang sudah kusiapkan berkenan di hatimu dan menjadi kuasa saat umatmu menerima kebenaran-Mu. Bicaralah, sebab kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, minggu ini, sepanjang bulan ini, saudara tahu bahwa Pastor Rudy kasih tema apa? Winning over the fight. Memenangkan pertempuran, memenangkan pertarungan. Dan secara khusus, minggu yang lalu, Pastor Rudy bicara tentang depresi, atau bahasa yang dipakai kegalauan, saudara. Dan siapa tokoh yang dibahas? Elia. Betul? Saya berharap saudara masih mengingat cerita tentang Elia. Karena hari ini saya mau lanjutkan cerita itu. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, buka bersama saya sebentar di ayat yang ke-46, saudara akan temukan firman Tuhan bicara begini. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Yang menarik adalah begini. Di pasal ke-18 kita tahu ketika Elia selesai melakukan mujizat, perbuatan supranatural yang sangat amat luar biasa, yaitu apa? Menurunkan api dari sorga. Dan dikatakan di sana api itu membakar habis semua persembahan itu, bahkan kayu, api, semuanya. Semua terbakar habis. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Apa yang terjadi setelah itu? Alkitab katakan umat Israel yang tadinya membangkang terhadap Yahweh, hatinya kembali berbalik kepada Tuhan dan bilang, tidak ada Tuhan lain selain Yahweh. Tidak ada Allah lain yang benar selain Yahweh. Wah, saya mau bilang bahwa kejadian di atas Gunung Karmel sesuatu yang sangat amat spektakuler. Bahkan dikatakan di sana, Elia atasnya kuasa Tuhan itu turun. Dan apa yang terjadi? Elia berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Pak, Bu, setelah kejadian yang luar biasa itu, pertanyaan saya sederhana dan saya mau mulai perenungan saya dari ayat ini. Apa gunanya beritahu bahwa dia harus mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael? Apa gunanya informasi ini, saudara? Saya berani pastikan setiap catatan itu tidak ada yang kebetulan. Dikatakan bahwa selesai melakukan mujizat spektakuler itu, dan umat Israel mulai berbalik hatinya, Elia berlari secepat-cepatnya untuk menuju Yisrael. Yisrael itu apa, Pak? Yisrael itu, kalau saudara perhatikan nanti pasal 19 kita akan baca. Yisrael itu tempat kediaman Ahab dan istrinya Isabel. Sampai di sini mengerti ya? Jadi saya mengerti bahwa ketika pekerjaan Tuhan begitu luar biasa di atas Gunung Karmel, umat hatinya berbalik, yang tadinya menjauhi Yahweh, sekarang berbalik kepada Yahweh. Sekarang yang menjadi penantian, yang menjadi harapan, yang menjadi keinginan daripada Elia adalah apa? Kalau hati umat saja berbalik, setelah melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa di atas Gunung Karmel, aku juga mau lihat sampai ke Yisrael, apakah Ahab dan istrinya bertobat juga. Di situ loh koneksinya. Itulah sebabnya Elia ingin secepat-cepatnya berlari sampai ke Yisrael. Sebab saya yakin dia lari dengan satu pengharapan. Pasti minimal Isabel hatinya bertobat. Maksimal umat akan melakukan kudeta. Yaitu apa? Melawan pemimpin yang tidak menyembah Yahweh.
Ada satu pengharapan yang besar yang Elia punya, sehingga Elia mau tidak mau berlari mendahului Ahab, sebab dia yakin Tuhan pasti mengubah hati Ahab dan Isabel. Itu harapan Elia. Dan apa yang Elia temukan di Israel? Saya baca ayatnya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, pasal yang ke-19, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Harusnya harapannya apa, saudara? Ada pertobatan. Tapi yang terjadi, ayat yang kedua bilang begini, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah akan menghukum aku kalau sampai besok di waktu yang sama, kamu tidak menjadi sama seperti salah satu dari mereka, biar aku dihukum oleh para Allah. My God. Harapan daripada Elia, yang tadinya dia pikir bahwa yang luar biasa di atas Gunung Karmel itu harusnya sudah mengubahkan hati Isabel. Harusnya sudah membawa pertobatan kepada pemimpin Israel. Apa yang terjadi? Bukan seperti yang dia harapkan, yang dia lihat. Bukan seperti yang dia inginkan, yang dia jumpai. Bertolak belakang dengan itu, Isabel bilang, kau kubunuh. Bapak dan Ibu, coba renungkan sebentar kalau saudara di posisi Elia. Saudara pikir semua yang Tuhan buat, janji Tuhan bahwa dia Tuhan yang hadir dengan kuasa, dan dia buktikan itu di atas Gunung Karmel. Dan karena kekuasaannya begitu besar, kita berharap lebih kepada dia. Bahwa dia pun akan mengubah atau melakukan sesuatu yang kita mau atau kita harapkan. Tapi dalam kenyataannya, tidak ada yang terjadi. Iya, kalau tidak ada yang terjadi, Pak. Kalau keadaan berbalik lebih buruk. Tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti klaim yang disampaikan. Tidakkah itu membuat kita kebingungan? Tidakkah itu membuat kita bertanya-tanya, setelah semua detail sudah aku ikuti, setelah semua detail sudah aku coba buat, kenapa hasilnya bertolak belakang? Adalah satu pengharapan dari Elia untuk sampai ke Israel lebih cepat. Sebab dia menanti ada pertobatan di sana. Dan apa yang terjadi? Justru yang bertolak belakang dengan pertobatan yang dia lihat. Dan mungkin kita akan bilang bahwa Elia terlalu kecil hatinya, Elia kehilangan semangatnya begitu cepat. Saya pikir tidak demikian, saudara. Minta maaf. Kenapa? Sebab kalau kita hari ini, setelah kita lihat perbuatan tangan Tuhan di hari Minggu, ibadah yang kalau kita nyanyi pun kita separuh melayang, begitu sampai hari Senin dan sampai hari Sabtu, kita bertemu dengan problem dan tampaknya tidak ada yang terjadi. Tuhan tidak bikin apa-apa. Yang terima berita tentang sakit kanker tetap menderita dan berjuang melawan kanker. Yang ada dalam satu rumah tangga yang hampir berantakan juga tidak kunjung pulih. Bahkan mungkin ada anak-anak muda yang berharap jangan sampai minta maaf, hamil, jangan sampai hamil. Hamil juga di luar nikah. Jadi kita masuk ke gereja, kita datang dengan satu ekspektasi dan pengharapan. Dan kita alami Tuhan. Kita pikir setelah nanti kita keluar dan kita masuk ke dunia kerja kita, semua tampaknya seperti hari Minggu di dalam sorga. Tapi yang terjadi, kita masih bergumul, saudara. Dan iya kalau kita masih bergumul. Tapi kalau Tuhan tampaknya tidak buat apa-apa, tidakkah itu membuat kita kebingungan? Tidakkah itu membuat kita kehilangan arah? Kalau saudara baca ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, dikatakan begini, maka takutlah ia
Takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak dan Ibu, itu konsekuensi yang wajar. Betul tidak? Itu konsekuensi yang wajar. Elia yang ada di Gunung Karmel begitu penuh dengan kuasa, tapi ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak buat apa-apa terhadap Isabel, terlepas dari semua perbuatan Tuhan yang luar biasa itu, Elia ada dalam kondisi kehilangan arah. Kenapa kehilangan arah, Pak? Coba baca dulu sebentar. Ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Apa artinya ayat ini, saudara? Perlu untuk kita dikasih tahu. Apa pentingnya? Dia tinggalkan bujang. Nabi, setiap nabi, bahkan rasul seperti Paulus, itu punya muridnya, saudara. Setiap nabi punya muridnya, punya bujangnya. Kenyataan bahwa Elia meninggalkan bujangnya setelah dia temukan realita yang bertentangan dengan harapan itu, setelah dia mendengar ancaman kematian itu yang dia tidak sangka-sangkakan akan dia terima, Elia sampai pada titik bahkan pelayanannya pun dia tinggal. Serasa dia mau bilang begini, lu pergilah sudah. Lu pergilah sudah, karena aku tidak akan kembali kepada pelayanan. Tidakkah kita seringkali seperti itu? Kita pikir gereja itu tempat happy place. Nanti kalau kita bertemu dengan persoalan betapa rusaknya kita, betapa buruknya kita bilang, nanti dulu setelah saya urus semuanya selesai, saya baru balik ke gereja. Karena konsep kita sedikit banyak, gereja itu free of problem. Tetapi saya mau bilang begini loh, adalah hal yang wajar, saudara, untuk sampai pada titik di mana bahkan pun pelayanan orang tidak lagi terlalu antusias setelah melihat kenyataan hidup Tuhan tidak buat apa-apa. Bapak dan Ibu, apa iya sih Pak keadaan sampai separah itu? Apa iya sih Pak keadaan sampai seburuk itu? Keadaan bahkan lebih buruk lagi kalau saudara baca Mazmur pasal 22, dan saya mau saudara perhatikan sebentar saudara ya, Mazmur pasal 22. Anda akan melihat bahwa dalam Alkitab kita ternyata juga punya dokumen atau koleksi catatan bahwa ada orang-orang yang memang putus asa dan putus pengharapan terhadap Tuhan. Jadi kalau hari ini kemungkinan besar saudara ada dalam keadaan depresi, frustrasi, Anda tidak sendiri saudara. Sebab apa? Sebab Alkitab mencatat satu statement yang bahkan saya pikir, kenapa mesti ada di sana? Kenapa mesti ada di sana? Tapi saya akan jelaskan saudara ya, kenapa Tuhan bahkan tidak keberatan ada ayat-ayat yang seperti ini yang dibukukan ke dalam satu kitab yang hari ini kita sebutkan sebagai firman Tuhan. Dia tidak keberatan loh untuk itu menjadi kesaksian buat kita. Kenapa? Saya jelaskan nanti. Tapi saya mau saudara buka Mazmur pasal yang ke-22. Pemazmur bilang begini, Allahku, Allahku, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saya berdoa saudara ya, kalau hari ini saudara ada dalam satu kondisi yang semuanya bekerja sesuai dengan harapan saudara, semua yang saudara inginkan terjadi, Tuhan itu baik setiap saat, God is good all the time and all the time God is good. Kalau saudara ada dalam kondisi itu, puji Tuhan. Tapi jujur, hidup tidak senantiasa seperti itu bukan? Ada momen-momen di mana kita pikir, di mana Tuhan? Dan pemazmur secara terang-terangan bilang begini, my God, kenapa engkau tinggalkan aku? Bukan cuma itu, aku berseru, tetapi engkau tetap jauh.
dan tidak menolong aku. Pak, Bu, kata engkau tetap jauh diulang 3 kali dalam pasal ini. Saudara turun sebentar ke ayat yang ke-19. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Dan sungguh saudara, satu seruan untuk Tuhan jangan jauh, Tuhan jangan jauh. Mau bilang bahwa umat pernah dan mungkin masih akan mengalami momen di mana Tuhan serasa jauh. Itu sebabnya ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka tidak minta mujizat yang luar biasa. Mereka tidak minta pembalikan keadaan yang spektakuler. Mereka cuma berseru dan minta satu hal, jangan jauh. Jangan jauh. Sebab apa? Sebab mau bilang bahwa engkau yang berjanji Tuhan. Engkau yang berjanji. Engkau yang memberikan covenant itu, perjanjian itu. Jangan sampai engkau menceraikan dirimu dari perjanjian itu. Kata Allahku, Allahku. Sebenarnya mau bilang begini loh. Bukannya aku gak percaya sama dia. Bukannya aku gak taruh pengharapan sama dia. Justru karena aku terlalu berharap sama dia. He is my God. Dia Tuhanku. Dia Allahku. Makanya aku taruh semua pengharapan. Aku taruh semua andalanku kepada dia. Adalah hal yang wajar untuk aku harapkan dia buat sesuatu. Dan apa yang terjadi saudara? Kembali kepada kisah Elia. Elia bilang begini. Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-10 ayat yang ke-14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Sebab umatmu Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Serasa dia mau bilang begini. Lihat. Umat tinggalkan perjanjiannya. Aku sendiri yang bekerja untuk menunjukkan kesetiaanku. Tapi persoalannya bukan cuma umat yang sekarang tinggalkan perjanjiannya. Tuhan tampaknya juga sudah tinggalkan perjanjiannya. Kenapa saya bilang begitu saudara? Kata mengapa engkau tinggalkan aku? Forsake atau forsaken, being forsaken, ditinggalkan. Kita tahu bahwa satu waktu Yesus bicara itu, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bahasa Aramnya bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kata tinggalkan di sana sebenarnya secara hurufiah mau bilang bercerai atau terputus dari satu relasi perjanjian. Jadi ketika Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Serasa mau bilang Tuhan menceraikan dirinya. Tuhan tidak lagi mengikat dirinya kepada perjanjian. Sebab apa? Sebab orang yang tergantung di atas salib, dia dihukum Tuhan. Dan dia ditinggalkan sungguh. Itu menjadi seruan Elia. Itu menjadi seruan pemazmur pasal yang ke-22. Dan mungkin juga menjadi seruan kita 1-2 orang. Atau mungkin 5-6 orang di tempat ini. Hari ini, jangan jauh Tuhan. Oke, selesai sampai di sana. Saya mau masuk pada poin saya. Tuhan bikin apa jadinya? Apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan kerjakan ketika umat menaikkan protesnya, saudara, komplainnya? Apa yang Tuhan buat? Dan saya mau saudara perhatikan 3 hal ini sederhana saja. Yang pertama, kembali kepada kisah Elia sebentar. Saudara tidak usah buka, saudara lihat saya saja. Saudara, ketika orang dalam keadaan kebingungan, ketika orang dalam keadaan hilang arah, bukan cuma roh saja loh yang kita merasa terkuras, yang kita merasa di mana kita sedang bergumul. Bukan cuma roh, tapi secara jiwa, secara mental, secara pikiran, tidak sedikit dari kita yang juga kewalahan, betul tidak? Tapi bukan cuma hanya roh dan jiwa, tubuh pun. Kalau saya boleh mengutip Mazmur 42, dia bilang begini, makananku itu adalah air mataku siang dan malam. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkan aku. Hatiku haus kepada Allah yang hidup. Tapi aku tidak temui Allah. Makananku
air mataku menjadi makananku siang dan malam. Mau bilang begini loh, bahkan siang dia tidak makan, malam pun dia tidak tidur. Secara fisik ada satu kelelahan, kewalahan yang sangat amat serius di sana. Dan apa yang Tuhan buat ketika dia temukan Elia yang kewalahan secara fisik, Elia yang kewalahan secara jiwa, dan Elia yang kebingungan secara rohani, ini yang dia buat. Secara fisik, Tuhan beri dia makan. Nah, sampai di sini saja dulu saudara ya. Tuhan perhatikan fisik kita loh. Nah, boleh nggak kita berdoa minta kesembuhan secara fisik saudara? Boleh. Jawabannya bahkan tidak perlu pikir 2 kali, 2 juta kali. Boleh, kenapa? Karena ketika Elia dalam kewalahan secara fisik, God feed him. Beri dia makan saudara. Beri dia makan sungguh-sungguh. Dan dia bilang apa? Engkau harus melanjutkan apa yang kau buat. Makan saudara. Mau bilang begini, bagian yang kita anggap sepele, body kita, tubuh kita, itu pun ada dalam perhatian Tuhan. Nah, secara jiwa, secara psikologis, mental, apa yang Tuhan buat kepada Elia ketika dia dalam keadaan yang demikian? Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-10, ayat yang ke-14, berkali-kali Elia bilang begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi umatmu Israel meninggalkan perjanjianmu, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan ketika Elia bicara, Tuhan mendengarkan. He listens. Dia bukan cuma beri Elia makan, tapi dia dengar saudara. He listens. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan bilang kepada Elia untuk menenangkan rohnya yang sedang dalam kebingungan dan sedang dalam pergumulan. Tuhan bilang begini secara roh, aku mau engkau untuk ketemu aku. Secara fisik dia diberi makan, secara jiwa Tuhan mendengarkan, dan secara roh Tuhan bilang, aku mau kamu ketemu aku. Now, ketika Elia ketemu Tuhan, apa yang Tuhan katakan saudara? Buka bersama-sama saya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Aduh Tuhan Yesus. Kalau 25 menit yang tadi saudara tidak ngerti apa yang saya sampaikan, Tuhan ampuni. Kalau 25 menit yang tadi saudara pikir ini pendeta dia omong apa, dan tidak ada satupun yang saudara pelajari, tetap Tuhan ampuni. Tapi 15 menit ke depan, saya berdoa, hidup dan mati saya ada di ayat ini saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh, 15 menit ke depan, 15 menit saja Pak Bu, 15 menit saja. Saudara pegang sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan kepada Elia ketika dia bilang begini, aku mau kamu ketemu aku. I want you to meet with me. Aku mau kamu ketemu aku. Sebab aku akan bicara sesuatu kepadamu. Apa yang Tuhan bicarakan saudara? Firman Tuhan kepadanya. Pergilah kembali ke jalanmu. Saya rasa mau bilang begini. Apa yang tadi kau buat? Apa yang kau buat dari awal? Semua itu betul. Buat ulang lagi, kembali lagi, kerjakan lagi. Tapi kali ini ada satu hal yang Tuhan kasih kepada dia. Satu hal yang juga Tuhan kasih kepada kita pagi hari ini. Yaitu apa? Dia bilang begini. Pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi siapa? Hasael menjadi raja atas Aram. Mari simpan dulu ini di otak saudara ya. Yang pertama yaitu Tuhan bilang apa? Engkau harus mengurapi Hasael, raja Aram. Ayat yang ke-16 bilang begini. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas. Jadi ada 2 orang yang dia urapi. Sampai di sini saudara pahami ya. Yang pertama Hasael, yang kedua Yehu. Tuhan bilang,
kamu akan mengurapi Hazael, kamu akan mengurapi Yehu. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Sampai di sana saja. Apa maksudnya pengutusan ini? Saya tidak punya waktu banyak, tapi tolong perhatikan saya. Tuhan bilang, aku mau kamu ketemu aku. Dan dia sampaikan kepada Elia, listen, kamu kembali, hapus orang bilang, seka air mata, ada tanggung jawab yang janji yang aku mau untuk kamu buat. Yang pertama, kamu akan pergi ketemu Hazael, Raja Aram. Demi Tuhan yang hidup, Hazael bahkan bukan orang Ibrani, saudara. Hazael bahkan bukan orang Israel. Dikatakan di sana Aram, itu musuhnya orang Israel. Tapi siapa yang bisa batasi Tuhan? Atas Raja Aram pun ada pengutusan untuk Elia, kau urapi. Yang pertama. Yang kedua dia bilang begini, urapi juga Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan saudara tahu bahwa di tangan Yehu, orang yang ingin untuk membunuh Elia, dia menemui ajalnya. Di tangan siapa? Di tangan Yehu. Dan engkau akan mengurapi Elisa. Nah, ada persoalan dengan ayat ini. Ada persoalan dengan ayat ini. Kenapa? Sebab kalau saudara baca 2 Raja-Raja, di pasal yang kedua, Elia betul mengurapi Elisa. Tapi justru dengan Elia mengurapi Elisa, di momen itulah Elia terangkat ke surga. Lah jadi siapa yang urapi Hazael dan siapa yang urapi Yehu, Pak? Pasal yang ke-8 beritahu bahwa bukan Elia yang urapi Hazael. Tapi siapa? Pulang baca sendiri ya. Saya beritahu sama saudara, Elisa lah yang mengurapi Hazael. Aduh, saya ngomong begini saya agak gemetaran saudara ya. Sebab poin yang saya mau sampaikan, mati dan hidup saya ada di ayat ini. Jadi ketika Tuhan bilang bahwa kamu akan mengurapi A dan B, dalam kenyataannya cuman Elisa yang dia urapi loh. Dia sudah terangkat di di pasal yang kedua. Begitu masuk pasal yang ke-8, pembaca diberitahu bahwa ternyata yang mengurapi Hazael orang Aram itu adalah Elisa yang Elia urapi. Nah, pasal yang ke-9 diberitahukan begini. Yehu, cucu Nimsi, siapa yang urapi? Jelas-jelas bukan Elia. Di pasal yang kedua dia sudah terangkat. Dan jelas-jelas juga bukan Elisa. Oh Tuhan Yesus. Siapa dong yang mengurapi Yehu cucu Nimsi? Kalau saudara baca pasal 9, saudara akan ketahui bahwa Elisa bertemu dengan gerombolan atau kumpulan nabi-nabi yang masih cukup muda usianya. Dikatakan begini, dari satu nabi-nabi muda itu, dari satu dari mereka, Elisa ambil. Dan Elisa bilang sama dia, kau pergi ke Yehu dan kau urapi dia menjadi raja. Tuhan Yesus. Pesan apa yang saya mau sampaikan? Yang pertama, catat baik-baik. Kalau Tuhan berfirman dan berjanji buat hidup kita, kalaupun itu harus menunggu sampai generasi demi generasi di depan sana untuk melihat itu kenyataan, dia akan pastikan itu akan terjadi juga. Ada berapa banyak di sini yang punya anak, saudara? Angkat tangan dulu. Ada berapa banyak di sini yang punya cucu? Ada berapa banyak di sini yang punya cicit? Saudara, tidak ada yang punya cicit. Belum punya cicit. It's okay. Poin saya ada di sini. Anda perhatikan teks ini. Ternyata bukan cuma Elia loh
yang hidupnya mengurapi secara langsung, tapi justru perpanjangan tangan Elia atas Elisa, Hazael diurapi. Sekarang atas perpanjangan tangan Elisa terhadap salah satu nabi muda itu, Yehu diurapi. Dan dari Yehu lah Isabel itu menemui ajalnya. Mau bilang begini loh, hari ini saya hidup bukan hanya untuk diri saya. Sebab masa depan yang saya, bukan cuma hanya keputusan yang saya buat hari ini, itu efeknya sampai kepada banyak orang, saudara. Sampai kepada anak-anak saya, sampai kepada cucu-cucu saya, sampai kepada cicit-cicit saya, bahkan sampai kepada tetangga-tetangga saya. Suka atau tidak suka, dikatakan di sana, Tuhan itu Tuhan yang janjinya berlaku atas keturunan. Jadi kalau hari ini saudara berdoa dan saudara terima pernyataan Tuhan dalam roh tentang masa depan yang Tuhan bilang bahwa this is your destiny. Ini masa depanmu, ini tujuan akhir hidupmu, ini panggilanmu. Pak, Bu, jangan pikir untuk sesaat hanya karena situasi tampaknya membuntukan itu. Dan janji itu hanya tinggal kenangan. Demi Tuhan itu tidak benar. Sebab yang terjadi adalah begini. Elia terima janji itu. Elia mengurapi Elisa. Dan kemudian oleh Elisa janji itu dilanjutkan. Oleh Elisa janji itu dilanjutkan. Oleh salah satu nabi muda itu. Janji yang Elia terima pertama. Menggenapi apa yang Tuhan buat. Dikatakan di pasal yang ke-9 bagian terakhir. Dikatakan di sana bahwa apa yang Tuhan bicara kepada Elia tergenapi loh. Ketika Yehu membunuh Isabel. Tapi Anda bisa lihat ya cara kerja Tuhan ya. Hari ini saya tidak tahu saudara akan ketemu orang siapa dalam hidup saudara. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Tapi satu hal yang saya tahu. Bahwa kalau aku terima penyataan Tuhan atas hidupku hari ini dan masa depanku, akhir hidupku. Aku mau pastikan generasi yang akan datang pun akan mengalami jawaban janji itu. Serius loh. Makanya saya bilang begini. Kalau jadi orang tua demi Tuhan yang hidup. Mari berpikir generasi sama seperti Tuhan berpikir generasi. Kalau saudara bilang begini. Pak, tapi hari ini kayaknya gak mungkin lah. Keturunan saya, oh Tuhan Yesus. Seringkali kita lebih percaya untuk keturunan ketimbang berkat keturunan. Ironis saudara. Kita cari pendeta untuk lepaskan kita dari kutuk keturunan. Kita lupa bahwa bukan kutuk keturunan yang menjadi persoalan. Tapi yang kita harus kejar adalah apa? Berkat keturunan. Itu berlaku saudara. Berlaku sampai kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu sebabnya kalau hari ini saudara punya anak, cucu, cicit. Berdoa mulai hari ini. Biar masa depan mereka semua seperti kata pemazmur. Aku dulu muda, aku menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Itu ada ayatnya loh. Sebab apa? Sebab hidup ini bukan hanya untuk hari ini saja. Janji Tuhan bukan hanya untuk saya saja. Tapi lewat hidup ini. Tangan Tuhan bekerja bahkan tidak bisa dibatasi oleh keadaan maupun manusia sekalipun. Hazael bukan orang Israel. Tapi atas Hazael pun Elisa mengurapinya menjadi raja atas Aram. Yang terakhir, 5 menit saya sudah punya saudara. Sisa saya punya. Saudara, apa yang menjadi jaminan bahwa janji Tuhan akan pasti terjadi sama kita? Apa jaminannya? Apa jaminan Pak? Pak sudah khotbah begitu luar biasa dengan semangat 45, tapi kan kita butuh jaminan, kita butuh pegangan bahwa kalau Tuhan berjanji hari ini, Tuhan pasti pegang janji Tuhan bahkan atas cucu-cucuku, cicit-cicit. Apa jaminannya Pak?
Perhatikan saya. Tuhan Yesus. Kalau saudara baca 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Untuk kali yang kedua atas hidup Elia, api turun dari sorga. Dan 2 Raja-Raja pasal yang pertama, api turun dari sorga bukan cuma sekali, Pak. Bukan cuma sekali, Bu. Api turun dari sorga 2 kali. Bahkan sekarang persoalannya begini, turun api dari sorga atas manusia. Atas siapa? Atas prajurit-prajurit yang coba untuk menangkap Elia. Yang mencoba untuk menangkap dan menghabisi hidupnya. Atas mereka 50 orang yang pertama, 50 orang yang kedua. Dan itu kejadian terjadi di Samaria. 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Api turun dari sorga, bunuh mereka semua. Prajurit-prajurit yang mencoba untuk menangkap Elia. Satu ketika Yesus jalan dengan murid-muridnya, Yohanes, Petrus, sampai ke Samaria juga, kota yang sama juga. Dan saya pikir tidak kebetulan. Karena ada perlawanan. Murid-murid bilang begini, Guru, harusnya kita mesti minta api turun dari sorga untuk bakar habis mereka semua. Mereka sedang ingat apa yang terjadi dengan Elia, saudara. Karena 2 kali api turun dari sorga untuk bakar habis itu orang-orang Samaria. 50 orang pertama, 50 orang kedua. Dan mereka pikir murid-murid itu terlalu bisa yang ada di sini untuk minta api turun dari sorga untuk makan habis itu. Setiap mereka yang mencoba untuk lawan Yesus. Tapi sementara ada api yang turun dari sorga untuk memakan habis prajurit-prajurit yang coba untuk tangkap Elia. Tidak ada api yang turun atas satu prajurit pun yang mencoba untuk tangkap Yesus. Betul tidak? Ketika prajurit Romawi itu menyalibkan dia, tidak ada satu pun dari mereka yang dimakan habis oleh api, saudara. Tapi justru atas dia yang tergantung itu, dia serap seluruh api murka itu. Dia serap seluruh api penghakiman itu. Dia serap seluruh api penghukuman itu. Supaya apa? Supaya atas kita bukan api penghukuman, bukan api murka, bukan api penghakiman, tapi api cintanya Tuhan. Api kuasanya Tuhan itu boleh turun atas kita. Yesus bilang begini, aku dibaptis oleh baptisan yang tidak kamu kenal. Yes, betul. Sebab apa? Sebab dibaptis di dalam api. Dibaptis di dalam api. Api yang bagaimana? Api yang mendatangkan penghukuman. Kalau dia dibaptis di dalam api yang mendatangkan penghukuman, saudara dan saya, kita juga dibaptis di dalam api. Tapi bukan api mendatangkan penghukuman. Api Roh Kudus, saudara. Dan bukan cuma hanya itu. Di atas salib itu, dia berseru, mengapa engkau tinggalkan aku? Serasa mau bilang begini, dia serap semua kekosongan, absennya, ketidakhadirannya Tuhan. Dia alami yang namanya Tuhan betul-betul ditinggalkan. Tidak ada satu hadirat Tuhan pun yang dia rasakan di sana. Supaya apa? Supaya hari ini kita boleh serap seutuhnya, sepenuhnya kehadiran Tuhan atas hidup kita. Itu jaminan kita.